nanti di tahun depan saudara semuanya sudah mulai mengerjakan skripsi. Beberapa mungkin di kelas ini sudah mencoba mengangkat skripsi eh, dengan tema adalah deep learning. Perlu juga saya sampaikan bahwa kalau saudara ingin mengangkat tema skripsi tentang deep learning, saudara tidak mesti membuat sebuah program yang utuh. Sebenarnya cukup beberapa potongan saja, bisa saja program itu hanya sampai dengan 30 baris, 50 baris, tapi apa yang dimaksudkan selesai. Misalnya contoh ini, saudara punya foto seekor, anggaplah seekor kucing misalnya, saudara memotret seekor kucing. Dari tubuh kucing itu saudara bisa mengidentifikasi berapa persen bulunya warna hitam, berapa persen bulunya warna putih, dan berapa persen misalnya bulunya yang berwarna abu-abu misalnya. Itu sebenarnya bisa dideteksi dengan deep learning. Apalagi sekarang di dalam perkembangan teknologi, sebenarnya kita di bidang IT ini memang akan berhadapan dengan beragam model, beragam rumus-rumus di dalam deep learning ini. Tapi satu hal yang segera ketahui bahwa uh, fungsi-fungsi tersebut atau rumus-rumus tersebut sebenarnya sudah dipaketkan sedemikian rupa. Jadi kita tinggal menggunakan rumus itu lebih kurang lebih mirip seperti kalkulator. Jadi masukkan gambarnya, kemudian tuliskan rumus tersebut, dieksekusi programnya, keluar hasil, kita mendapatkan hasilnya itulah nanti yang kita jelaskan maksudnya apa. Atau misalnya kalau program hanya sanggup menghasilkan hasil misalnya hitam dari gambar kucing tadi, hitamnya misalnya 35%. Kalau dilihat secara kasat mata memang dapat dibuktikan bahwa itu memang 35%. Jadi eh, kita bisa mendeteksi nanti itu ada bagian yang merupakan gradasi lah begitu, misalnya dari hitam ke putih. Kan kucing itu perbedaan bulu dari hitam ke putih itu kan nggak langsung dari hitam langsung putih, nggak seperti itu. Jadi ada di sela-selanya itu kombinasi putih agak kehitaman gitu. Jadi agak seperti ada gradasinya seperti itu. Nah itu sebenarnya bisa dideteksi. Nah berbagai macam teknologi memang sudah menggunakan deep learning ini di dalam berbagai macam kasus, dan kedepannya tentu saja komputer itu bukan hanya sebatas alat-alat yang membantu kita mengerjakan pekerjaan rutin sehari-hari seperti misalnya mengetik, mengolah data, nggak seperti itu lagi. Kedepannya tentu komputer itu berfungsi seperti layaknya makhluk hidup juga. Jadi kata kuncinya seperti itu, seolah-olah dengan teknologi itu, komputer itu atau software yang kita kembangkan itu membuat ia bisa berfungsi seperti layaknya makhluk hidup. Ya bisa aja nanti suatu saat saudara bisa curhat ke komputer, komputer bisa memberikan solusinya, atau konsultasi kesehatan dengan komputer, konsultasi psikologi dengan komputer, bisa saja. Tapi komputer tetap saja itu adalah sebuah benda mati, tetapi dia dimasukkan ke dalamnya itu ditanamkan cara berpikir atau cara berpikirnya ahli ke dalam sistem itu. Jadi dikasih tahu kalau ke komputer itu dalam bentuk program, kasih tahu kalau misalnya eh, ada seseorang yang pola wajahnya seperti ini, bentuk matanya seperti ini, maka kepribadiannya begini, itu dituliskan dulu dalam program. Nah, jadi lambat laun dengan penelitian-penelitian pendukung lainnya, maka nanti itu akan sampailah satu kondisi yang stabil, seolah komputer itu ya kayak seperti manusia. Jadi misalnya orang maaf, misalnya orang mau pergi ke dokter, nah kalau sekarang ketemu sama dokternya langsung, ke depannya enggak, dia masuk kemudian dengarkan wejangan dari dokter tersebut. Dia cukup memasukkan datanya, dan datanya pribadinya itu tentu sudah terekam semua riwayat kesehatannya, semua dia lahir kapan, golongan darahnya apa, kemudian tinggalnya di mana, kemudian pernah pindah ke mana, pernah sakit apa saja, obat apa-apa saja yang pernah diterimanya, kemudian
siapa dokter yang pernah mengurusinya dan seterusnya, itu sebenarnya tersimpan di dalam sebuah bank database. Jadi kedepannya itu data itu merupakan bagian yang sangat vital dan sangat penting. Kalau sekarang kan data kita di bank beda, data kita di capil beda, data kita misalnya di maskapai penerbangan beda, itu belum lagi terintegrasi, tapi akan sampai masanya nanti data itu semuanya menyatu, terintegrasi menjadi satu kesatuan, sehingga apapun yang berkaitan dengan seseorang itu bisa dilaporkan oleh mesin. Dia pergi kemana saja, apa makanan kesukaannya. Nah, kemudian eh, selama dia menjalani kehidupannya, dia pernah sakit apa saja. Karena eh, waktu dia sakit kan pergi ke dokter, itu kan terekam catatannya itu. Jadi lambat laun datanya itu semakin banyak, semakin besar volumenya, maka itulah yang sering kita kenal sebagai big data itu. Kalau dulu data-data itu cenderung hanya sebagai satu kesatuan tunggal, di kampus data Anda ada, di tempat-tempat lain data Anda juga ada. Nah, depannya itu arah perkembangan teknologi itu data itu semuanya akan terintegrasi menjadi satu kesatuan, sehingga eh, teknologi mampu memberikan layanan. Nah, intinya adalah untuk kehidupan lebih baik. Dan bagaimanapun juga, walaupun kita katakan itu untuk kehidupan lebih baik, sebenarnya semua data-data itu boleh dikatakan data-data yang eh, dalam volume yang besar, dan bisa saja data itu terbuka. Mungkin hari ini Anda berasumsi bahwa chat-chat Anda pada masa yang lalu atau Anda komen pada media sosial itu aman-aman saja. Dan sebenarnya itu kalau dalam pengetahuan digital forensik, betul saya nggak suka mata kuliah digital forensik yang bisa mendeteksi apa-apa yang pernah dilakukan pada sistem itu. Nah, itu semuanya bisa dideteksi, semuanya bisa ketahuan. Walaupun komentar itu Anda hapus atau data dalam media penyebaran Anda hapus, akan ketahuan jejaknya ada, terekam, bisa dideteksi. Dan syukur-syukur data itu bisa dipulihkan kalau sudah dihapus. Jadi misalnya saudara komen atau membuli seseorang pada media sosial, kemudian karena orang itu tersinggung, saudara mendadak hapus misalnya. Nah, dan kalau dilihat dengan kasat mata itu nggak ada lagi bekasnya, tapi sesungguhnya jejak digital itu semuanya terekam semua. Jadi ditelusuri lagi, dia pernah komen dengan menggunakan perangkat ini, lokasinya di sini, jam sekian, ini yang di komennya. Nah, kemudian dia hapus jam sekian dengan menggunakan perangkat apa, IP-nya sekian. Di semuanya itu akan gampang dideteksi. Jadi kadang-kadang dengan teknologi ini kita juga jadi berpikir, artinya lama kelamaan gerak atau ruang gerak kehidupan kita itu, privasi kita perlahan-lahan mulai tergerus oleh teknologi itu ada semacam upaya pengamanan yang mesti dilakukan untuk menjaga data-data yang sifatnya privasi. Karena di dalam dunia digital ini kita juga sulit mengatakan bahwa kita memiliki sebuah sistem yang stabil dan aman. Jadi kalau misalnya pernah saudara mendengar pernyataan ini sistemnya sangat aman, nggak mempan untuk dijebol dan segala macamnya, itu mereka harus sadar bahwa perkembangan teknologi itu dinamis. Apa yang Anda anggap sebuah hal yang perfect pada hari ini, 2 atau 3 tahun ke depan itu sudah merupakan hal-hal yang sudah biasa biasa saja. Dan tentu saja ke depannya, seperti misalnya apa yang pernah kita lakukan pada saat kita mengunjungi sebuah situs misalnya, atau kita berinternet, apa-apa aja yang kita buka, apa-apa aja yang kita sukai, kan ketahuan tuh. Nah, terkait dengan deep learning, contohnya misalnya Anda menggunakan media sosial, coba Anda cari misalnya pada media sosial itu, atau di Facebook atau di YouTube misalnya, Anda cari tentang suatu hal, misalnya bagi yang laki-laki hobi otomotif misalnya, jadi buka sebuah YouTube yang menyajikan perihal otomotif. Berikutnya itu Anda akan dibanjiri oleh iklan-iklan yang berbau otomotif. Anda akan dibanjiri oleh sajian-sajian lainnya yang relevan dengan itu. Nah, dia sudah tahu. Dan Anda juga diburu oleh para
pemilik iklan untuk memasarkan produknya. Kayaknya dia nih sering melihat mobil, jadi bisa dipasarkan nih mobil ke dia, aksesoris mobil, cadangan mobil dan segala macamnya. Jadi bolehlah Anda dikejar-kejar oleh iklan itu. Dan di Instagram juga gitu. Coba aja Anda misalnya membuka sesuatu di Instagram sesuai dengan apa yang Anda sukai. Nah, lihat aja setelah itu. Lihat aja pada menu search-nya Anda search itu Anda dikejar oleh uh, hal-hal atau tampilan-tampilan yang memiliki keterkaitan dengan itu. Seperti itulah deep learning itu bekerja. Kadang-kadang bagi yang nggak tahu tentu jadi bertanya, loh kok saya bisa dibanjiri oleh iklan-iklan yang seperti ini? Saya padahal nggak ngundang iklan itu datang. Ya sebenarnya dengan kita membuka sekali itu saja, itu kita sudah mengundang. Jadi kita menarik mereka itu datang. Nah, dari mana mereka tahu? Itulah deep learning itu bekerja. Dia mengetahui pola berinternet seseorang, gaya seseorang berinternet, apa yang dibukanya, apa kesukaan dia. Kalau Anda misalnya di media sosial membuka situs-situs yang berhubungan dengan kuliner misalnya, lihat aja Anda akan diburu oleh iklan-iklan atau dibanjiri oleh iklan-iklan yang berbau kuliner. Nah, seperti itulah uh, deep learning itu bekerja. Jadi memang di dalam deep learning itu boleh dikatakan ada beberapa formula-formula atau rumus-rumus yang akan kita gunakan, tapi saudara jangan terlanjur panik dulu. Jadi kalau misalnya diawali dengan kepanikan, aduh, ini bakal berhadapan dengan rumus-rumus matematik yang kompleks. Nah, kita hanya menggunakan rumus itu saja. Rumus itu seperti sebuah engine, sebuah mesin. Kita masukkan datanya, kita mengolah, berikan hasilnya, kita gunakan hasilnya saja. Tanpa kita mesti mengurai dari rumus tersebut. Rumus itu ada, ini rumusnya, tinggal gunakan untuk keperluan kita. Nah, misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, gambar misalnya. Gambar yang saudara buka tersebut, atau Anda olah tersebut, itu Anda mengolah gambar itu untuk maksud tertentu. Tentu muncul pertanyaan, kalau kita mengedit gambar itu tujuannya itu untuk memperbaiki kualitas atau memperburuk atau mengurangi kualitas. Jawaban yang mudahnya adalah dua-duanya harus kita lakukan. Kadangkala kita perlu menaikkan atau memperbaiki kualitas gambar itu. Misalnya gambarnya kurang terlihat tajam, kita zoom beberapa kali langsung pecah, itu bisa kita naikkan resolusinya, kita modifikasi. Nah, muncullah dalam modifikasi ini berbagai macam aplikasi pendukung yang berbasis artificial intelligence juga. Dia bisa, kalau yang laki-laki bisa ditambahkan brewoknya di sana, tambahkan kumisnya, tambahkan topinya. Kalau yang wanita dikasih ada mahkotanya dan segala macamnya, atau ada bintang-bintang yang berterbangan di sekitar dia. Nah, itu semuanya bekerja dengan basis deep learning. Nah, foto itu tadi, ada kalanya kita juga harus memperburuk kualitas dari foto tersebut atau mengurangi kualitasnya. Tujuannya ada. Misalnya kita mau menampilkan foto seseorang, tetapi kita nggak mau melibatkan objek di sekitar dia. Misalnya ada plat nomor mobil orang atau sepeda motor orang terekam. Kita nggak mau menampilkan itu, untuk kita blurkan bagian itu. Jadi kita mengurangi kualitas dari bagian itu, area itu saja. Kemudian ada wajah orang yang terlihat, misalnya kita nggak ingin wajah orang itu nongol, itu kita harus blurkan bagian itu. Seperti itu salah satu bentuknya. Dan termasuk juga musik atau suara. Jadi ada misalnya ucapan seseorang yang nggak layak untuk didengarkan, maka kita bisa timpa bagian suara itu dengan suara lain. Kalau sejauh ini kan sengaja direkamkan dan di bagian itu diisikan. Tentu kedepannya teknologi itu mampu mendeteksi ucapan dari orang itu yang dideteksi, langsung begitu terdetek ucapan seperti itu langsung hilang ucapan seperti itu sampai dia mengucapkan kata-kata yang tidak terdetek sebagai kata-kata yang bad word, kata-kata yang buruk begitu. Itu contohnya. Jadi deep learning itu ya tadi contohnya dalam suara yang saya sampaikan tadi, ada bagian-bagian yang nggak bagus. Termasuk juga seperti sensor film, ke depannya juga seperti itu, sensor film. Misalnya film lagi tayang,
Nah, kalau sekarang film itu kan memang disengaja dipotong bagian yang nggak layak untuk dilihat oleh semua orang, misalnya dipotong, di-cut. Nah, kedepannya tentu harusnya aplikasi yang mendetek bagian itu. Kalau udah dilihatnya gelagatnya agak aneh-aneh, langsung sensornya bekerja di blurnya bagian itu, atau ditutupnya bagian itu, atau di terpendeknya di bagian itu, sehingga tidak terlihat gitu. Jadi mesin atau aplikasi langsung mendetek kalau ada gelagat-gelagat yang agak mulai aneh-aneh, misalnya langsung di penggalnya pada bagian itu. Jadi misalnya ada adegan yang nggak layak untuk dilihat oleh mata, kayak misalnya adegan, mohon maaf, seperti misalnya pembunuhan, misalnya seperti itu, atau perilaku bully, kasar dan segala macam, yang nggak pantas untuk dilihat, terutama untuk anak-anak misalnya, dan misalnya itu bisa di skip bagian itu. Kalau sekarang kan ada editor yang bekerja untuk memotong bagian itu. Nah, ke depan itu harusnya aplikasi yang diandalkan untuk tugas itu. Oke, itu sekilas gambarannya. Sekarang saya mau share dari materinya. Jadi silakan dilihat materinya sebentar. Jadi sebenarnya ini tujuannya bukan saya meminta saudara untuk menghafal, tapi intinya adalah saudara mesti memahami. Toh juga saya nggak akan menguji nanti apa yang dimaksud dengan deep learning, enggak. Cuma yang intinya adalah saudara diminta untuk bisa memahami maksudnya itu apa. Oke, sebentar saya share. Nah, ini tampilannya ya. Oke, kita melihat dari outline ini dulu. Dari outline ini dinyatakan bahwa deep learning itu ada tiga rangkaian, ada AI, ada machine learning, ada deep learning. Jadi deep learning ini berawal dari kemunculan AI, kemudian dilanjutkan dengan machine learning. Nah, AI ini, artificial intelligence, itu adalah cikal bakal dari deep learning. AI itu muncul di awal-awalnya itu, atau ilmu dari AI ini, artificial intelligence ini muncul karena orang mulai memikirkan, kalau dulu komputer hanya sebatas alat bantu seperti mirip kalkulator saja. Nah, tentu orang sudah mulai memikirkan, bisa nggak komputer ini fungsinya diperluas. Artinya komputer ini diciptakan sebagai alat pintar yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Maka muncullah beragam-agam teknologi. Ada mulai muncul seperti contoh sederhananya kayak mesin ATM. Kita misalnya pencet angka 500.000, maka hanya 5 lembar uang ratusan yang keluar. Bagaimana kok bisa dia tahu bahwa kita mencet angka 500 dan dia mengeluarkan uang sebesar 5 lembar uang seratusan? Nah, tentu basisnya adalah AI. Jadi komputer bekerja berkolaborasi dengan perangkat atau alat lain untuk melaksanakan tugas. Jadi seolah-olah itu komputer itu mampu menjalani tugas sama baiknya dengan manusia mengerjakannya. Tentu saja dengan AI ini ada kelebihannya. Kalau manusia yang mengerjakan pasti ada lelahnya, atau manusia juga terkadang bisa bosan, tapi AI enggak, selagi dia masih dicolokkan dengan arus listrik dan dia bekerja, maka dia nggak akan lelah. Berapapun pekerjaan yang diinstruksikan, dia akan terus bekerja. Nah, kemudian berkembang berikutnya lagi machine learning. Jadi machine learning itu, kalau dari istilahannya itu, learning itu mesin itu mampu mempelajari sesuatu, mendetek sesuatu. Sambil salah satu contoh tadi sudah saya sebutkan, itu memang AI yang saya maksud tadi, yang saya contohkan di mesin ATM tadi itu, eh, konsepnya adalah sebenarnya itu machine learning. Jadi machine learning itu dia mampu mempelajari suatu kondisi, direkamnya, kemudian dia akan yang akan datang dia akan tawarkan balik. Contoh misalnya, saya misalnya
mengambil uang di ATM sebesar 500.000 misalnya. Kalau mesinnya mampu mempelajarinya, dari waktu ke waktu dipelajarinya pola saya tiap dia datang nih, asal ini kartunya yang masuk, asal ini pinnya yang masuk, dia pasti ngambil uang 500.000. Kalau mesinnya mampu belajar, seharusnya dia akan tonjolkan langsung nomor atau tombol yang 500.000 tadi, karena dia udah pasti ini bakal dipilihnya nih. Nah, di aplikasi-aplikasi online atau di website-website kan sering kejadian seperti itu. Kalau misalnya pas kita gunakan browser kita, kita langsung menemukan sesuatu yang paling sering kita kunjungin sebelumnya. Contoh misalnya kalau Anda misalnya membuka YouTube, membuka sebuah uh, konten, misalnya konten terkait dengan sesuatu, misalnya otomotif. Begitu Anda misalnya membuka konten otomotif, yang punya yang punya channel tersebut namanya Budi misalnya, waktu Anda buka yang akan datang, karena Anda dipelajari ini berkali-kali, buka channel Budi juga setiap masuk, dia pasti ngabsen ke channelnya Budi ini. Maka di laman utamanya itu akan selalu tampilkannya channel yang berkaitan dengan Budi. Jadi akan selalu tampilkan channel yang bersumber dari Budi. Karena pola kita nge-net itu atau berinternet itu sudah diketahui oleh YouTube. Itu sudah tahu, oh setiap dia masuk pasti dia ngabsen dulu nih ke kontennya Budi. Nah, maka setiap kita buka youtube.com kita enter langsung di baris pertama itu yang bersumber dari kontennya Budi. Nah, seperti itu kira-kira mesin itu mampu mempelajari. Nah, tentu hal seperti itu berkembanglah menjadi deep learning. Jadi kajiannya ini kalau deep itu kan lebih dalam, lebih mendalam. Nah, mulailah kita diserbu oleh iklan-iklan, mulailah kita misalnya diidentifikasinya bahwa kita adalah seseorang yang hobi otomotif. Mulailah masuk ke email kita misalnya tawaran-tawaran yang berkaitan dengan hobi kita otomotif misalnya. Deep learning itu seperti itu. Jadi berawal dari AI, kemudian dilanjutkan oleh machine learning, kemudian eh, terakhir adalah deep learning dan terus berkembang hingga saat ini. Dan ini juga boleh dikatakan sebagai pengetahuan yang relatif masih muda, tetapi itu ada awal yang menuntun ke arah deep learning itu. Jadi deep learning itu basisnya itu sebenarnya adalah dari jaringan saraf. Jadi mirip seperti jaringan saraf. Jadi kalau saudara misalnya dulunya di SLTA-nya berasal dari jurusan IPA akan tahu itu seperti apa jaringan saraf itu. Ada kita mengenal neuron dan segala macamnya itu. Nah, jaringannya seperti itu. Bagaimana pola kita menemukan sebuah keputusan itu seperti sebuah jaringan saraf. Maka kita kenal juga dengan jaringan saraf tiruan. Jadi berbagai macam kasus bisa diselesaikan dengan pola jaringan saraf tiruan. Nah, kemudian ada namanya keras. Jadi ini merupakan salah satu tool yang digunakan untuk menguji atau memecahkan masalah yang terkait dengan deep learning. Oke, berikut. Nah, ini latar belakangnya. Kita lihat ini dulu. Oke. Nah, kenapa kok bisa muncul deep learning itu? Kita tentu lihat ke latar belakangnya dulu. Yang pertama itu adalah keingintahuan manusia, terus berlanjut sampai ketika pertama kali ditemukan para insinyur dan ilmuwan bertanya-tanya apakah komputer bisa berpikir. Awalnya cikal bakalnya dari sana, ya nggak? Misalnya komputer diberi perintah terus, bisa nggak komputer ini berpikir untuk melakukan sesuatu? Nah, muncullah waktu itu dulu itu seperti misalnya seperti permainan catur misalnya. Permainan catur itu kan ada beberapa level. Jadi kalau kita meng-create game catur itu kan sudah mampu mempredik atau memperkirakan pergerakan-pergerakan dari buah catur tadi. Jadi kita pelajari dulu pergerakannya seperti misalnya kita punya benteng itu geraknya ke arah mana. Itu kita kenalkan dulu ke mesin. Kemudian sudah bisa memperkirakan kalau ini yang digerakkan di hitam
putih bakal berpeluang menggerakkan apa-apa saja, kemana dia akan bergerak. Jadi peluang-peluang itu dilihat semua. Jadi sampai level-level yang lebih kompleks, dia bisa memprediksi langkah dari lawannya itu pada misalnya pada saat sekian langkah ke depannya bisa diprediksi semua. Itu makanya kalau misalnya di program secara maksimal itu nggak akan terkalahkan karena dia sudah bisa memprediksi apa langkah yang akan dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh lawannya bermain. Jadi contohnya seperti itu. Nah berikutnya latar belakangnya adalah rasa ingin tahu tersebut telah melahirkan salah satu bidang ilmu komputer yang disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan itu ya seperti manusia ingin menciptakan sesuatu yang mirip dengan manusia itu. Artinya eh, mungkin manusia nggak bisa bikin nyawanya, mungkin manusia tidak bisa bikin manusia sesempurna manusia yang ada, tetapi pola kerja otak dari manusia itu bisa diadopsikan ke dalam sistem. Nah, kemudian kecerdasan buatan itu adalah merupakan studi tentang teori dan pengembangan sistem komputer agar mampu melakukan tugas-tugas yang dahulu hanya dapat dilakukan oleh manusia. Nah, perlahan-lahan mulailah tergerus nih tugas-tugas kita manusia yang bisa biasanya kita lakukan atau merupakan kebanggaan bagi beberapa orang, pekerjaan seperti itu mulailah digerus oleh komputer. Nah, misalnya contoh, misalnya kalau dulu kita pergi ke bank, kalau pagi itu kita ke bank sekitar tahun tahun 90-an, ngantrinya itu mengular, tersedialah kasir khusus untuk tarik tunai, tersedialah kasir untuk setor tunai, dan beberapa kasir-kasir lainnya, banyak kasir tersedia. Nah sekarang tugas-tugas seperti itu mulai diambil alih oleh mesin, mulai diambil alih, sehingga sekarang berapapun besar banknya, ya paling dia butuh hanya 2 orang kasir plus beberapa orang customer service, kami 3 customer service untuk menghandle keluhan-keluhan dari nasabah plus 2 orang kasir. Nah, kalau mau setor tunai silakan ke ATM saja. Kalau mau melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan perbankan silakan via ATM saja. Dan fungsi-fungsi itu sudah semakin lama sudah semakin stabil. Itu eh, masyarakat juga harus semakin cerdas untuk menggunakan teknologi-teknologi yang seperti itu. Nah, kerjaan-kerjaan lain, ya ada masanya nanti. Bisa saja kalau sekarang memang pesawat terbang ada autopilotnya, autopilot. Tapi walaupun ada autopilot, konon katanya kata seorang teman saya, seorang pilot, dia cerita, uh, walaupun ada autopilot, pada waktu take off sama landing itu tetap peran dari pilot masih vital katanya. Jadi nanti akan ada masanya pesawat itu akan bergerak dengan sendirinya, berfungsi dengan sendirinya, bisa mendetek misalnya segala kejadian, segala kemungkinan, dan dia terus beroperasi sedemikian rupa berdasarkan kecerdasan yang dia miliki. Dia bisa melihat misalnya ada objek lain yang berdekatan, dia akan mengambil tindakan. Misalnya ada pesawat lain yang yang searah atau berlawanan arah, apa tindakan yang mesti dia lakukan. Jadi termasuk ada masanya nanti pelayanan-pelayanan itu ya digantikan oleh misalnya digantikan oleh robot di pesawat itu. Nah, namun ini bukan sebuah kabar yang mengkhawatirkan sebenarnya terhadap dunia kerja, sebab dunia ini akan selalu seimbang. Artinya seimbang itu adalah di mana ada bagian yang hilang, maka ada bagian yang muncul. Berarti muncul lagi peluang-peluang baru untuk pekerjaan-pekerjaan. Jadi seperti misalnya yang memiliki keahlian copywriting, yang memiliki keahlian coding dan segala macam itu kan terbuka peluang-peluang baru. Jadi ya prinsipnya seperti itu. Kalau alam prinsipnya kan selalu seimbang. Kalau saya ambil contoh analogi ke alam dunia nyata, kalau misalnya alam itu nggak seimbang, biasanya terjadi bencana, bisa ada bencana gunung meletus, bisa banjir, tanah longsor, atau gempa. Nah, gempa misalnya, karena kondisi tanah itu nggak stabil, terjadi runtuhan, runtuhan itu akan bergoncang-goncang terus, terjadi gempa susulan, tapi kondisinya stabil, kalau udah stabil aja tenang, diam kondisinya. Jadi alam itu akan selalu stabil.
Jadi kalau misalnya ada lagi misalnya kondisi-kondisi alam misalnya seperti tanah longsor misalnya, ada tanah yang labil misalnya, dia akan runtuh dulu, kemudian akan diratakan di bawah itu semuanya. Nah, setelah itu dia mencapai kestabilan, ya udah tenang, nggak ada masalah lagi. Jadi ini bukan kabar buruk sebenarnya, ini ada peluang lain yang terbuka. Jadi saudara mulailah mengasah kemampuan untuk copywriting, pembuatan konten, kemudian kemampuan untuk salah satunya di bidang keahlian deep learning ini. Kemudian ada beberapa keahlian-keahlian yang sangat dibutuhkan untuk terus memberdayakan konten yang tersedia. Karena sekarang di era sekarang ini kita kehidupan kita akan bergantung sepenuhnya dengan data. Jadi kalau dulu orang memandang data itu sebagai sekumpulan data-data yang sederhana, sekarang karena adanya big data itu dan adanya upaya untuk mengintegrasikan data-data itu, maka semua aktivitas atau semua hal yang berkaitan dengan orang per orang itu akan saling terintegrasi menjadi satu kesatuan dan itu bisa dimanfaatkan. Nah, dari situ tentu volumenya besar, itulah yang disebut dengan big data. Jadi misalnya Anda pernah terekam kamera waktu jalan lewat di Jalan Jenderal Sudirman, simpan ke database. Anda pernah terekam pula misalnya lagi berada dalam sebuah ruangan terekam, itu kan video atau juga bisa gambar, simpan. Nah, Anda pernah misalnya dirawat di rumah sakit, ada catatannya, simpan pula. Tempatnya ditata lagi, dijadikan satu kesatuan sehingga dari kemampuan kita untuk menggunakan aplikasi artificial intelligence itu kita bisa mengetahui tentang seseorang. Kalau sekarang memang sistem itu belum stabil. Contoh sekarang misalnya orang sakit aja lah misalnya. Orang sakit dia pindah rumah sakit misalnya. Itu biasanya catatan rekam medisnya ada kalanya di bawahnya, kadang-kadang enggak. Jadi misalnya pertama dia berobat di rumah sakit A, pindah dia ke kota lain, berobat lagi di rumah sakit B, catatan medisnya nggak dibawa. Dokter cuma nanya-nanya aja, sakit apa, tanpa tahu riwayat dia sebelumnya. Nah, maka terkadang disitulah terjadinya malpraktek karena dia nggak tahu riwayat dia sebelumnya. Ternyata obat yang diberikan oleh dokter yang sekarang ini tidak cocok atau kontraindikasi dengan penyakit dia sebelumnya. Mungkin dulu dia sakit jantung, sekarang dia sakit ginjal misalnya. Nah, diberikan oleh dokter obat yang hanya berhubungan dengan penyakit ginjal. Tapi obat ini berdampak ke jantung, dokter ini nggak tahu bahwa dia pernah menderita atau punya riwayat penyakit jantung. Maka ya bisa dia meninggal misalnya karena itu tadi disebut malpraktek. Dan salah satu fakta nyatanya di situ adalah akibat dokter tidak memiliki informasi yang lengkap tentang pasien itu, bisa saja seperti itu. Dan kedepannya tentu hal itu bisa ditata sedemikian rupa, bisa diintegrasikan jadi satu kesatuan sehingga apapun kondisinya dimanapun dia berobat, dia akan dapat didetek oleh dokter tersebut. Nah, bisa saja nanti dokter hanya melayani proses-proses yang krusial saja. Mungkin di bagian awalnya AI aja melayaninya. Anda dikasih peringatan masuk ke WA dia atau ke handphone dia. Anda saat ini sepertinya lagi mengalami ini. Silakan langsung segera berobat ke rumah sakit. Karena dari riwayat perjalanan Anda terdetek di situ ada beberapa siklus Anda sebelumnya. Jadi karena data itu sudah tersedia semua. Nah, sistem aja yang mengingatkan kita Anda perlu segera check up. Sepertinya Anda sekarang lagi mengalami ini misalnya. Nah, itu semuanya berangkat dari ketersediaan data. Secanggih apapun sistem yang dibuat, kalau data tidak tersedia, maka itu juga akan menghasilkan nol. Jadi nggak ada arti, kuncinya sebenarnya di data. Dan sebenarnya data itu selagi kita masih ada, contoh sekarang saya bergerak agak ke kiri saja dari tempat duduk ini atau gerak agak ke kanan, itu sebenarnya koordinat saya sudah berubah. Dan koordinat itu kalau saya lagi ada handphone di kantong saya,
GPS saya sudah merekam perubahan data-data itu di mana-mana saja saya bergerak. Nah, itu sudah terekam semuanya. Hanya saja dengan kondisi sekarang data-data itu kan belum terintegrasi semua. Tapi nanti akan ada masanya nanti data itu semuanya akan menjadi satu kesatuan yang tunggal. Apakah misalnya harus ada bank data khusus? Saya pikir nggak perlu. Yang penting secara online semua itu diintegrasikan atau dia searching sendiri semua perihal yang berkaitan dengan seseorang di koleksinya lah menjadi satu. Ini yang berkaitan dengan si A misalnya, dikaitannya dijadikannya satu satu kesatuan. Jadi sehingga pada saat mencari seseorang, contoh saya ambil contoh begini, Anda mencari data, saya ambil contoh pengalaman saya begini. Saya pernah membaca sebuah buku psikologi, ada sekitar 3 lembar saja saya baca, dan buku itu menarik. Saya sempat membaca buku itu hanya dalam waktu yang singkat, baru sempat terbaca 3 lembar pada waktu itu. Saya lupa judulnya apa, dan saya juga lupa nama pengarangnya. Tapi yang satu hal yang saya ingat adalah buku tentang psikologi, sampulnya berwarna oranye. Itu cuma yang saya ingat. Nah, tentu dengan minimnya informasi atau data untuk mencari buku itu akan sulit mendapatkan buku itu. Jadi saya coba cari di Google. Pencarian pertama saya ketik 10 buku psikologi terbaik. Nggak ketemu buku itu. Saya ketikkan gambarnya nggak ketemu. Kemudian saya cari lagi buku psikologi terbaik sepanjang masa. Nggak ketemu juga. Saya ubah lagi kata kuncinya dengan cara lain. Buku psikologi sampul berwarna oranye, ketik. Ternyata saya digiring ke sebuah blog. Jadi bukan ke misalnya ke gudang data tertentu, ada blog, ada seseorang yang bercerita, tapi disinggungnya tentang buku itu, dia menyebutkan di situ buku psikologi berwarna oranye ini cukup populer. Itu salah satu katanya yang saya ingat. Jadi langsung saya dibawa ke blog itu, dan di blog itu juga ditempelkannya cover buku itu. Langsung saya lihat judulnya itu, pengarangnya itu, langsung tahu. Nah, kira-kira kedepannya seperti itu. Bukan berarti data itu dikontrol penuh oleh pemerintah, pokoknya di Dukcapil harus nginput data begini, nggak mesti seperti itu. Jadi data itu silakan sumbernya dari mana saja, tapi data tersebut akan available atau bisa tersedia kalau kita melakukan pencarian. Tentu saja untuk mencari itu butuh pengetahuan. Seperti Google tadi, kalau Anda ketiknya buku psikologi, Anda akan dibawa nyasar jauh tuh. Bertahun-tahun jadi nggak ketemu tuh. Nah, tapi kalau sudah dipikirkan berbagai macam pola agar sampai ketemu, maka akan ketemulah yang akan kita cari itu. Nah, itulah nanti pola itulah nanti yang akan ditanamkan di dalam aplikasi. Jadi segala macam kemungkinan. Nah, sampailah saya seperti ini, seperti salah satunya SEO. Mungkin Anda juga tahu Search Engine Optimizer. SEO kan juga kerja dengan pola seperti itu. Jadi dia bisa mendetek kira-kira keyword yang dibuat itu apa ya, yang paling sering dicari orang misalnya. Misalnya Anda buat konten di YouTube, tentu Anda agar nangkring di pencarian di tingkat atas, tentu Anda harus gunakan kata kunci pencari yang paling diminati orang gitu. Anda maka akan berburu keyword-keyword yang paling sering digunakan orang. Nah, kemudian Anda gunakan keyword tersebut setiap dicari, walaupun view Anda sedikit, maka Anda akan nangkring di posisi paling atas gitu. Kalau Anda ada di posisi paling atas, otomatis biasanya akan dilihat oleh orang lain. Nah, seperti itu kira-kira arah ke depan. Nah, berikutnya saudara-saudara, oke. Nah, dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, jadi kecerdasan buatan itu yang cerdas itu sebenarnya manusia menciptakan sesuatu atau software yang dibuat memiliki kemampuan seperti kecerdasannya manusia. Nah,
Jadi AI itu atau kecerdasan buatan itu muncul salah satu cabang kecerdasan buatan yang memperoleh banyak perhatian dari para peneliti yang disebut dengan machine learning. Jadi machine learning itu artinya engine yang kita ciptakan itu mampu mentelaah sendiri, mampu membuat keputusan sendiri. Nah, gimana supaya dia bisa membuat keputusan sendiri? Tentu kita ajarkan, kita kasih tahu, kita tulisan ke dia. Kalau begini ciri-cirinya begini, apa? Kalau orang nanya begini, ini jawabannya. Kalau orang mencari ini yang diberikan jawabannya. Jadi kita kasih tahu dulu. Jadi kesimpulannya komputer itu tetap benda yang tidak memiliki apa-apa, tetap benda mati. Tapi karena kita sudah memasukkan instruksi ke sistem itu berupa rekaman perilaku dan kecerdasan dari manusia, maka dia seolah berperilaku seperti manusia. Nah, kemudian mesin learning itu mempelajari teori agar komputer mampu belajar dari data. Kuncinya tetap data. Kalau nggak ada data, maka itu kembali ke sesuatu yang tidak berfungsi. Mesin learning melibatkan berbagai macam disiplin ilmu seperti statistik, ilmu komputer, matematika, bahkan pengetahuan tentang neurologi, tentang uh, saraf ya. Nah, kemudian salah satu algoritma machine learning yang menarik adalah jaringan saraf tiruan. Kita bikin proses pengolahan data atau pembuatan sistem itu mirip seperti pola kerjanya saraf. Jadi eh, bagaimana cara otak manusia bekerja, kemudian dibuat sesederhana mungkin. Nah, secara intuisi mencari inspirasi untuk membuat mesin mampu berpikir. Kayak saya ilustrasikan main catur tadi ya, kayak orang di catur. Seolah komputer itu juga mampu berpikir apa kemungkinannya, apa kemungkinannya nih. Kalau saya gerakan catur ini, kira-kira lawan saya akan melakukan apa responnya. Banyak pilihan gitu. Dari cara kerja otak adalah langkah yang bagus, sama halnya seperti ingin membuat alat mampu terbang dengan melihat cara kerja burung. Jadi dikasih tahu ini alat burung cara terbang seperti itu, pergerakan sayapnya seperti itu, kita kasih tahu ke mesin, kemudian mesin akan menggerakkan sebuah alat sehingga alat itu bisa terbang. Jadi bukan logika itu terbang, tapi logika itu yang ditanamkan ke sebuah mesin itu nanti yang berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, berikutnya saudara-saudara, salah satu algoritmanya itu, oke, ini sudah saya jelaskan. Kemudian dalam salah satu model jaringan saraf tiruan, ada NLP namanya, ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Ada model matematikanya. Kemudian berikutnya, oke, ini teknis akan saya jelaskan. Kemudian saya langsung fokus ke bagian ini saja. Nah, deep learningnya. Deep learning itu adalah varian dari machine learning tadi yang berbasis jaringan saraf tiruan. Jadi basisnya deep learning itu adalah dari jaringan saraf tiruan yang banyak hidden layer atau layer-layer yang tersembunyi yang memiliki kemampuan untuk mempelajari representasi atau fitur data secara otomatis. Jadi akan kita cobakan di aplikasi. Nah, sebelum deep learning itu dikenal, fitur dari sebuah pembelajaran mesin atau mesin learning dalam domain tertentu harus dianalisis dan ditentukan oleh rekayasanya. Jadi kita yang ciptakan, kita yang menentukan kita pengennya seperti apa, dan diintegrasikan dengan dalam algoritma pembelajaran atau learning karena penemuan fitur secara otomatis hanya dengan sedikit prior knowledge dianggap tidak mungkin. Jadi ada beberapa keterbatasan sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya ini bisa dibaca. Nah, ini contohnya ya. Contoh Anda mencari di Google. Anda ketik mobil. Di sini banyak pilih-pilihan. Memang nongol mobilnya. Kemudian Anda bisa pilih mau mobilnya warna apa. Anda pilih warnanya, lokasinya di mana. Bisa Anda pilih. Nah, dari mana dia tahu lokasinya? Ya banyak cara. Bisa saja dia mendeteksi alamat yang tertera di dalam situs tersebut, bisa saja dia mendeteksi di mana IP address dari sumber itu berada, dan itulah yang membuat sajian-sajian itu bisa tersedia dengan baik. Mohon maaf sebentar, ada mohon maaf ya, telepon atau telepon.
Oke, lanjut. Saudara-saudara, jadi contoh sederhananya itu seperti di Google itu pada waktu Anda mencari, tadi kan juga sudah saya sampaikan, kita sebenarnya sebagai masyarakat IT harus punya pembeda dalam hal pencarian data itu. Nah, kalau pencari yang awam, kan dia mengetik ngotot dengan kata kunci tertentu saja. Maka kita sebagai orang IT harus lebih bijak di dalam mencari sebuah informasi. Carilah dengan berbagai macam kata kunci. Tadi kan udah saya berikan contoh, saya baca buku, tapi saya lupa nama pengarangnya. Kalau saya tahu nama pengarangnya itu nggak gampang, punya saya ketik aja nama pengarangnya langsung keluar bukunya. Kalau saya tahu judulnya, saya ketik judulnya langsung ketemu bukunya. Ini enggak, karena minimnya informasi yang saya punya, maka ada sekecil apapun informasi yang saya punya, saya manfaatkan. Yang saya ingat adalah bukunya, sampulnya warna oranye, buku itu bidang ilmu psikologi. Nah, dengan modal dua kata kunci itu, saya olahlah sedemikian rupa itu di fitur pencarian itu. Ketemu. Nah, itulah membuat kita masyarakat IT ini berbeda dengan yang lainnya. Orang memang semuanya ber-Google, tapi strategi yang beda. Seperti Anda misalnya, saya minta mencari dokumen dalam format PowerPoint atau PDF misalnya, bisa nggak cari di Google? Kalau Anda ketik aja misalnya, saya minta tolong carikan saya modul tentang jaringan komputer. Anda ketik modul jaringan komputer, maka Anda akan dihadapkan pada puluhan ribu pilihan yang berhubungan dengan jaringan komputer. Dicari nggak ketemu juga yang PDF atau PowerPoint misalnya. Tapi kalau memiliki pola pencarian yang eh, khusus, misalnya Anda mencari file PDF, Anda ketik ext.2 PDF, Anda ketik jaringan komputer, maka yang tampil itu disaring semuanya adalah file-file PDF semua. Nah, itu yang membuat kita dalam pencarian itu lebih berkualitas dan lebih mengarah kepada sasaran yang diinginkan. Jadi jangan sampai pencari itu banyak. Nah, pola dari deep learning itu juga gitu. Jadi kalau misalnya orang menanya secara umum, tentu hasilnya akan banyak. Contoh misalnya seperti mencari nama orang, misalnya mencari nama orang, kalau namanya itu umum, misalnya Yanti misalnya, Yanti kan banyak, Yanti yang mana? Bisa Anda persempit. Nah, Anda cari saya Yanti, yang Anda ingat lagi dia kuliah di STM Unit Riau, Yanti mahasiswa STM Unit Riau kelas malam misalnya. Nah, langsung misalnya Anda diarahkan ke absen mahasiswa kelas malam, langsung nampak namanya Yanti. Yanti ya banyak, ada yang Darwin, yang Silawatin, segala macamnya. Kalau udah dalam satu kampus ada beberapa Yanti, kan tinggal cari aja Yanti yang dimaksud, langsung ketemu orang yang bersangkutan. Dan sejauh hal yang saya lakukan dengan berbagai macam cara pencarian itu, sejauh ini ketemu semua apa yang diinginkan. Jadi, kalau kita gunakan Google, nah, ya sebenarnya kalau misalnya apa namanya, saya bukan ini ya, apa ya menyebutnya, ada misalnya sesuatu yang apa, apa ya gimana saya, tapi nggak usah ya saya jelaskan, tapi anda jadi hacker pula nanti untuk mencoba akses itu. Ya, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya bisa semua dicari dengan berbagai macam pola, eh, dan banyak trik-triknya atau cara-cara yang bisa dilakukan itu. Nah, lanjut itu contohnya. Ini gambarnya ya, gambar strukturnya ada artificial intelligence, kemudian ada machine learning, kemudian ada deep learning. Jadi di deep learning itu lebih terkonsentrasi. Kalau artificial intelligence itu dia melihat suatu pola itu secara umum, kemudian dipertajam di machine learning, kemudian akhirnya masuk ke deep learning.
Dan deep learning ini mulai menanjaknya itu grafiknya itu di tahun 2010. Eh, Dipopulerkan sejak tahun 2006, kan ilmunya masih baru tuh. Tapi walaupun begitu, keilmuan dasarnya artificial intelligence dan machine learning itu sudah dikenal sejak zaman dahulu, sejak tahun 50 sudah dikenal. Dan munculnya deep learning itu dan berkembangnya munculnya tahun 2006 atau 2005. Kemudian berkembangnya itu pada tahun 2010, sejarah ya, sejarah. Nah kemudian, nah seperti ini komposisi penempatannya. Jadi kalau kita lihat di seluruhnya AI, nah ada beberapa bagian dalam machine learning, dan salah satunya itu adalah deep learning. Kemudian berikutnya, artificial intelligence itu kunci utamanya itu tetap ada pada data. Contoh seperti misalnya Anda komen pada Facebook, komen pada Twitter, dan aktivitas-aktivitas Anda di media sosial, di email, di chatting, dan segala macamnya itu, datanya itu kalau bisa diambil atau bisa ditangkap, itu sebenarnya bisa diolah. Nah, contoh misalnya sekarang ada yang dilakukan oleh Pak Sandri untuk penelitian dia. Ada WA group, kami dosen semuanya ada di situ. Nah, WA group itu ada WA group untuk bicara serius dan ada yang santai. Nah, kemudian dilakukan riset dari grup tersebut, siapa sih yang paling yang paling lucu orangnya. Nah, so ketemu orangnya dari hasil postingan dia. Siapa orangnya yang pemarah, ketemu. Orang yang gampang tersinggung, siapa-siapa aja, langsung ketemu orang-orangnya. Jadi sesuai dengan apa yang dia posting kan didetek tuh kepribadian segala macam, masuk ketahuan. Termasuk juga di chatting, termasuk juga tentang apa-apa yang Anda minati. Kayak di Twitter misalnya Anda sering untuk men-share berita-berita atau meretweet berita-berita, tentu akan ketahuan tuh pola Anda itu, kesukaan Anda itu apa. Nah, walaupun Anda bergerak diam-diam, Anda kunjungi sebuah situs, Anda bergerak diam-diam, kemudian Anda bikin misalnya kalau di Facebook itu only me, hanya saya yang bisa melihat gitu. Tapi sesungguhnya itu bisa di ini, eh, hanya untuk umum lah kira-kira gitu, hanya untuk umum yang tidak terbuka. Tapi untuk orang-orang tertentu terbuka, dengan cara dia bisa terbuka semua. Jadi eh, intinya seperti itu. Oke, nah ini seperti inilah grafik pertumbuhannya itu. Kita melihat di sini berkembang pesatnya itu sampai sekarang grafiknya tajam sekali itu deep learning. Jadi sebagai ilmuwan yang sangat menarik, karena ditopang oleh beberapa fungsi-fungsi yang ada di machine learning sama artificial intelligence, ya berkembang sangat baik sampai sekarang. Nah, seperti inilah model-model di machine learning. Salah satunya adalah deep learning. Berikut ini bentuk pola-pola model, dan ini gambaran terkait dengan data-data yang terpakai. Jadi misalnya kayak di data-data di supermarket. Nah, tentu Anda sudah punya ini ya, punya gambaran kalau di supermarket itu kenapa kok baterai itu bisa ditaruh dekat kasir. Kenapa kok kalau orang misalnya dia menjual apa namanya, menjual produk misalnya kecap misalnya, kenapa di kecap itu dijualnya dengan promo dengan menambahkan misalnya satu jenis makanan tertentu misalnya. Itu dianalisa keterkaitannya. Mungkin didetek kalau pembeli membeli kecap biasanya juga membeli makanan itu. Kalau dia beli kecap, dia akan beli itu. Maka dia tahu, itu orang supermarket itu tahu dengan pola deep learning ini. Maka pada waktu dia promo dipasarkannya lah untuk bonus kepada pembelinya dengan menambahkan bonus makanan tersebut dan di lakban di botol kecap tambahkan seperti itu. Dan semuanya itu dengan deep learning, jadi bukan serta merta ditata begitu aja sebenarnya barang-barang di supermarket itu. Peletakannya itu juga dengan dasar itu machine learning. Jadi kenapa kok alat-alat olahraga posisinya agak ke belakang misalnya, kenapa kok misalnya bahan-bahan makanan agak ke belakang misalnya.
kenapa kok bisa baterai dekat, kemudian kenapa kok misalnya permen-permen ada posisinya dekat dengan kasir misalnya. Itu semuanya itu sudah dipelajari, termasuk kombinasi barang yang dibeli oleh konsumennya. Misalnya kalau konsumennya beli deterjen, biasanya dia juga beli molto misalnya, atau pewangi, dan seterusnya. Kira gitu. Jadi intinya adalah uh, mengenali pola itu, mengenali pola itu. Dan Anda kena pola Anda sendiri. Kalau bagi Anda yang belum tahu, saya bisa sebutkan bahwa sebenarnya hidup Anda itu punya pola. Pola rutinnya ada pola rutin itu. Kalau misalnya melenceng dari pola rutin itu berarti itu ada bias namanya, tapi di luar kebiasaan, tapi dia akan kembali ke pola biasa. Misalnya Anda bangun jam 5 pagi, kebiasaan Anda berikutnya adalah Anda biasanya bikin teh, kemudian Anda duduk sebentar, kemudian Anda mandi, dan seterusnya, pergi misalnya bekerja atau ada keperluan lain, dan siklus itu akan sering Anda lalui hari demi hari. Itu bisa terekam kan pergerakan Anda. Walaupun suatu saat Anda pergi keluar dari jalur itu, dari pola Anda tersebut, itu mesin langsung mengenali bahwa Anda pernah bergerak keluar dari pola Anda, tapi pola utamanya itu. Dan ada masalah nanti kita dikenali tidak lagi dari nama, kita dikenali dari pola pergerakan. Dengan siapa dia ketemu. Nah, ini kalau saya mau sedikit goyon, saya terdetek tuh siapa yang berselingkuh dengan siapa dia ketemu, berarti koordinat sama dekat gitu. Nah, si ini sama si ini koordinat sering berdekatan. Nah, nanti ini ada sesuatu yang terjadi, koordinatnya selalu bersamaan. Ya, jam sekian pokoknya ketemu selalu jam sekian misalnya, atau polanya langsung bisa ketahuan tuh. Kalau direkam misalnya gerakan yang terekam oleh GPS-nya itu, GPS yang satu merekam, GPS yang satu merekam, ada pergerakan dia ketemu misalnya. Dan juga bisa didetek orang pelaku kejahatan misalnya, pelaku kejahatan eh, karena catatan kepolisian sudah ada, dia bergerak kemana, dia berhubungan dengan siapa-siapa saja, kemudian kemana-mana saja dia bergerak, dipelajari pola itu, dan dia bisa dikenali, oh itu pelakunya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita renung-renungi, kayaknya eh, ini juga seperti profesi kita tuh apa namanya, akan semakin hilang gitu, semakin tak ada bakatnya. Akhirnya sepertinya kalau saya dalam bahasa guyonnya, kayaknya orang ini orang-orang jujur semua gitu, karena terbuka semua, karena bisa dilihat semua apa aktivitasnya, kemana dia pergi, apa yang dilakukannya, apa yang dibelinya, ketahuan semua. Nah, di planning itu secara sederhana ya seperti ini. Misalnya di sebelah kiri ini ada foto. Kalau foto aja ya sekedar foto gitu aja, sekedar foto gini aja. Tapi dengan kalau dengan deep learning sebenarnya bisa didetek hal-hal lain di luar itu. Nah, mungkin kita bisa mengenali di foto ini kelihatan ada berapa orang, misalnya ada warna-warna apa saja, kemudian pola langitnya seperti apa. Nah, ini bisa didetek semuanya. Nah, contoh yang sederhana kayak ini, kayak ada kamera yang motret bisa mengenali wajah Anda. Nah, seperti ini wajah si ini. Gitu. Terus karena biasanya teksturnya sama, warna kulitnya sama, eh, dan bagian-bagian pola dari wajahnya sama, bentuk hidungnya, mulut, segala macamnya. Dan kadang-kadang sebenarnya kalau sistemnya udah bagus itu akurat, tapi karena sistem itu belum stabil, ya mungkin Anda bisa saja di tag mirip dengan seseorang misalnya. Jadi saya pernah tuh di Facebook, kalau Anda posting foto misalnya, eh, tidak ada orang tuh kait mengait sama sekali di tagnya ke orang itu. Padahal eh, dia nggak ada hubungan dengan foto itu. Nah, itu ada bagian yang dianggap atau terbaca ada kemiripan dengan orang yang bersangkutan itu. Ada kemiripan, misalnya mulutnya mirip, hidungnya mirip, pola wajahnya dan kemiripan dan segala macam. Jadi seperti itulah saudara-saudara, kira-kira penjelasannya. Dan ini saya harapkan saudara untuk mengulang-ulang kembali
tolong dilihat lagi karena ini saya rekam. Jadi saya rekam dan slide-nya ini saya taruh di dalam Google Classroom. Nah, tentu dalam 1 minggu ini harapan saya saudara sudah memahami dan mampu me, apa namanya, menjelaskan kedudukan sesungguhnya dari deep learning itu. Jadi nanti videonya akan saya upload pada YouTube dan linknya akan saya berikan, dan tetap terus belajar seperti itu. Saya rasa seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti diketik di forum di dalam grup, nanti kita komentari sama-sama. Saya akan berikan referensi penguatnya agar saudara bisa memahaminya dengan baik. Saya rasa untuk hari ini sesi ini sudah bisa saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara semuanya. Tetap selalu jaga kondisi kesehatan Anda dan semoga Anda sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.